Makanya konflik politik itu berbahaya. Kenapa? Karena fungsional oleh semua pihak. Iya. Jadi semua pihak yang tidak puas bisa melampiaskan itu. Gimana? Prof, kalau sekarang kan saya lihat, kita pantau, masa aksi itu lebih pragmatis tuntutannya saat ini, Prof. Atau bisa kita baca dengan tagline-tagline di spanduk-spanduk aksinya, Prof. Undang-undang Omnibus Law ini dijegal sampai tuntas, sampai menang, dan sebagainya. Istilahnya begitu, Prof. Tapi saat ini kan ketika melihat surat-surat dari kepala daerah dengan mengartikulasi tuntutan buruh yang demonstrasi di tiap-tiap daerah, itu kan ingin menerbitkan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang Omnibus Law ini, Prof. Artinya konteks di sini kan orang lebih menuntut ke Pak Jokowinya, Prof. Gitu loh. Tidak ada lagi apa namanya istilahnya. Ya. Ya memang tidak ada pilihan kecuali itu karena sudah disahkan kan, sudah diterima kan. Ya dalam waktu berapa hari, 30 hari tidak ya, beberapa hari itu tidak ditandatangani oleh presiden kan berlaku dengan sendirinya. Iya, Prof. Apalagi ini usulan pemerintah pasti berlaku, pasti ditandatangani. Ya, karena ada penolakan, ini pemerintah berusaha meyakinkan bahwa ini undang-undang yang baik. Kita lihat aja nanti dalam perkembangannya. Ya, apakah pemerintah bisa meyakinkan? Apakah pemerintah bisa meyakinkan bahwa undang-undangnya ini baik? Ya, nah, kecenderungan yang saya lihat, ya kemarin itu aspirasi yang ada, ya memang saya katakan bahwa ini sebenarnya akumulasi juga. Ini bukan satu dorongan saja, ya. Ini kita harus paham bahwa ini bukan akumulasi saja, bukan karena undang-undang tunggal ini, bukan. Jadi ada ketidakpuasan sebelumnya yang sudah ada, itu kemudian dilampiaskan itu tadi. Kan saya bilang, ketidakpuasan itu kalau tidak disalurkan. Kenapa demokrasi itu menjadi baik? Karena ada penyalurannya, Pak. Apa penyalurannya itu? Hak politik. Hak politik itu pertama, hak berbicara berpendapat. Ya. Hak berbicara berpendapat, salurkan itu. Hak berkumpul berserikat, kumpulkan itu. Kalau ada mau demo, silakan demo. Ya tinggal demonya saja yang diperhatikan itu. Memang psikologi begitu. Ketika dia sudah berkumpul, ya apalagi didorong oleh ketidakpuasan, didorong oleh rasa frustasi politik, ya di mana lagi mau dilampiaskan itu? Ya, di mana lagi mau dilampiaskan? Makanya ya korban aparat juga sebenarnya tidak ada masalahnya. Ya hanya dia datang mau mencegah, ya kan demonstran juga begitu menyalurkan aspirasinya. Akibatnya karena ada dendam, ya ada kebencian ini mau disalurkan. Kenapa? Karena bisa saja dia pakai masker, tidak ngomong, tapi tangannya kiri kanan, yang mengut batu, lemparin kan, nah terjadi kan. Ya, mulutnya tidak goyang, tidak ada suara, tidak terlalu ramai suara-suara itu kan. Yang dalam teori politik itu namanya katarsis. Ya. Nah, jadi yang dilampirkan, ya jadi yang disalurkan tangannya. Dia mengut batu, dia mengut apa, akhirnya apa yang itu sebagai pelampiasan tadi. Bahwa itu ada dendam politiknya di situ, ada kebencian politiknya. Kemana mau disalurkan itu tadi? Ya. Nah, rezim-rezim otoriter, rezim-rezim demokratis pada akhirnya menuai itu. Belajarlah dari sejarah, ya kita jangan lawan massa, ya jangan lawan masyarakat, jangan lawan kehendak itu. Itulah cirinya demokrasi, rakyat yang berdaulat. Saya ingatkan, ya kenapa? Konteksnya ini kan takutnya, ya ketakutan kita ini kan terjadinya apa aksi-aksi demonstrasi ini kan berjilid-jilid dan berlarut-larut, Prof. Artinya kan saat ini bila aksinya masif, berkelanjutan sampai menduduki gedung-gedung DPR MPR, maka disitulah momentum bagi ada pembelotan kabinet-kabinet ataupun lingkaran-lingkaran Pak Jokowi yang mau menunggangi gerakan ini ataupun yang mau melengsarkan dalam tanda kutip kan begitu, Prof. Bagaimana melihat?
jika melihat membandingkan dengan 98, Prof? Jangan mensimplifikasi, jangan melakukan simplifikasi dalam teori konflik politik. Dalam konflik politik itu selalu mengatakan bahwa ditunggangi, ya. Oh iya. Nah, itu juga kelemahan itu. Jadi jangan mensimplifikasi peristiwa politik itu hanya sebatas bahwa ada yang tunggangi. Bukan sebenarnya ditunggangi, saling memanfaatkan itu. Saling dia itu. Ya, saling memanfaatkan. Itu namanya makanya konflik politik itu berbahaya. Kenapa? Karena fungsional oleh semua pihak. Iya. Jadi semua pihak yang tidak puas bisa melampiaskan itu. Ya kan? Nah, makanya itu dicegah. Bagaimana mencegahnya? Ya cepat lakukan tadi. Saya sudah tawarkan model-model penyelesaian konflik. Ya kan? Jangan biarkan ketidakpuasan itu. Ya, sebab kalau ketidakpuasan itu terus berlangsung, ya masih bagus kalau rakyat mengatakan, ya kami memang ditunggangi. Tapi kalau rakyat mengatakan tidak ada yang tunggangi kami bergerak atas dasar kedaulatan rakyat. Nah, itu berbahaya, ya. Kenapa? Karena rakyat itu, teori demokrasi itu kan sudah menegaskan dari awal, ya, bahwa demokrasi itu lahir bukan karena ya rakyat pintar memilih pemimpin, bukan. Demokrasi itu lahir karena rakyat berdaulat, dia punya kemampuan untuk menurunkan pemerintah. Itu yang perlu dicatat itu. Ini ya, bagi yang mau belajar demokrasi, ini yang baru mau membaca demokrasi, belajar demokrasi, atau yang mau mendalami atau memperbaiki pemahamannya tentang demokrasi. Demokrasi itu lahir bukan karena rakyat bisa memilih pemimpinnya dengan baik, tidak. Demokrasi itu lahir karena rakyat itu berdaulat. Demokrasi itu lahir karena dia sadar bahwa rakyat bisa menurunkan pemerintah. Itu. Bisa menurunkan penguasa. Nah kan, kalau itu yang dipahami orang gimana? Iya, Bro. Nah, jangan nanti juga marah terus, rakyat terus marah kalau dituding. Ajari rakyat karena rakyat tidak tahu memerintah. Iya. Ya rakyat bisa tersinggung itu. Ya bisa memilih. Rakyat itu yang petani, sudah pintar petani, tidak usah diajari. Yang nelayan sudah bisa nelayan, tidak usah diajari kok. Yang berkebun sudah lama, turun-temurun mereka tahu itu, tidak usah diajari. Yang perlu itu memperkenalkan teknologi yang canggih, ya, yang tidak merusak mereka. Yang memperkenalkan pengetahuan modern yang bisa meningkatkan produktivitasnya. Ya jangan diajari lagi bila memilih pemimpin, dosa lagi itu. Caranya mengamalkan itu tadi. Ya, saya ingatkan gini. Jadi yang perlu memahami Pancasila itu elit. Itu. Yang perlu menerapkan memahami Pancasila itu elit. Yang perlu ditata itu adalah pejabatnya itu. Tidak usah masyarakatnya itu. Kalau petani itu sudah menjalankan Pancasila dengan baik, pagi-pagi dia itu pergi rawat tanahnya, pergi rawat pertaniannya itu rakyat sudah Pancasilais kalau begitu itu. Nelayan ya sudah setia dalam pekerjaannya. Perahu-perahu kecil yang sangat itu bisa membuat nyawanya, dia juga bisa itu Pancasilais itu. Ya itulah makanya pejabat harus dididik gitu Pancasila itu supaya dia paham ya bahwa masyarakat perlu dibantu, masyarakat perlu dinaikkan derajatnya. Kekuasaan itu menyangkut masalah distribusi keadilan, distribusi kesejahteraan, distribusi kemakmuran. Ya, jangan kemakmuran itu hanya berada di segelintir orang. Jangan kemakmuran itu berada di segelintir orang. Kesejahteraan itu berada di segelintir orang. Keadilan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Adil kalau sekelompok orang, tapi rakyat tidak adil. Itu berbahaya sekali itu. Ya, sejarah sudah membuktikan kok. Itu pemerintahan despotis melahirkan demokrasi, kan gitu. Rakyat rakyat Athena tidak cerdas memilih pemimpin. Malah setelah pemerintahan despotis tumbang, rakyat Athena menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat. Silakan, ini pemerintahan kita bersama, ya kan? Ya silakan, yang mau melayani kami ini silakan ikut undian, ya silakan ikut bergilir memerintah kami itu. Itu, ya, Pak.
Ya, Jadi tuntutan sekarang kan adanya Perpu, Prof. Mungkin ada penekanan, Prof. Maksudnya saya untuk menguraikan, menakar apakah Pak Jokowi benar-benar akan menerbitkan Perpu ini sesuai tuntutan buruh dan mahasiswa yang aksi hari ini, karena tuntutan mereka tentunya sangat pragmatis pula, Prof. Artinya kita ingin menakar sejauh mana Presiden Joko Widodo ya ingin. ini ya saya sudah tahu itu. Tapi begini caranya, saya mau menjawab dengan cara begini ya. Saya mau mengatakan begini, ketika ada kemarin tuntutan bahwa pilkada ditunda, kemudian kan ada jalan tengah. Ya, Prof. Ada tawarkan jalan tengah. Jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya ya jangan pemilu, pemilihan saja, nanti DPR itu, ya kan? Jadi apa? Jadi rakyat, jadi tadinya gubernur, bupati, wali kota itu mandat rakyat, itu berubah menjadi mandat DPRD. Itu kan logikanya itu. Iya, Prof. Ya, menjadi mandat DPRD. Nah, konsekuensinya adalah ya ketidakpuasan itu bisa dilarikan ke sana. Padahal pemilu itu ya saya katakan kalau rakyat tidak puas paling yang dia bakar adalah kotak suara dan bisa diulangi lagi. Ya kan? Tapi besok kalau tidak terjadi kalau tidak puas yang dibakar gedung parlemen, gedung DPRD, provinsi. Ya kan? Mana lebih suka kotak suara dibakar atau gedung DPR dibakar? Terlalu mahal biayanya itu, ya. Karena itu saya sarankan ditunda saja dulu. Ya, itu bukan jalan tengah itu menawarkan bahwa di pemilihan. Ya kira-kira gitu. Nah, sama dengan ini analoginya ya, sama dengan ini. Kalau rakyat sudah minta perpu kan nanti bukan perpunya nanti yang jadi sasaran ya kan? Iya, betul, Pak. Nah, ini memang belum kelihatan karena belum ada pembelotan politik daripada menteri. Tapi kalau lama-lama juga, Papa kan bisa lihat kasusnya Harmoko kan, Ya. betapa setianya Harmoko lari juga, Ya, ya kan? Nah, begitu juga Gus Dur, lama-lama kan, lama-lama juga begitu. Karena kalau dia sudah lihat, nah saya tidak bermaksud untuk ke sana dan saya juga bermaksud mudah-mudahan tidak terjadi ke sana, ya. Tapi kalau itu terjadi di sana, teori juga sudah meramalkan kok, ya. Dan nanti kalau sudah kejadiannya sudah sangat luar biasa, proses itu akan terjadi secara alamiah itu, ya. Di mana menteri-menteri tadi yang masih memihak ada nanti juga satu dua yang menarik diri itu. Ya, memang mungkin dia tidak lihat. Kan kalau anggapannya biasa-biasa. Dan memang mudah-mudahan biasa-biasa. Karena saya juga tidak berharap kejadian ini begini kan. Ya, Pak. Karena pemerintahan kita kan lagi 2 tahun ya, efektif itu. Nah seharusnya memang pemerintah ini, ya saya pikir kembali aja, ya daripada mempertahankan dialog saja. Ya kita lihat aja lah perkembangannya. Kalau Anda mengatakan ya demo kemarin ini sudah selesai, sudah tidak ada lagi tenaganya, napasnya, ya syukurlah kalau begitu. Itu memang kita harapkan kan. Tetapi yang saya khawatirkan atau banyak yang ini karena saya itu terlalu takut sama konflik politik karena saya ya akademisi ilmu politik. Saya selalu mencari tahu tentang konflik bagaimana konflik itu berusaha ya bagaimana konsensus itu dipertahankan meskipun memang mempertahankan konsensus itu ya sama dengan sulitnya mempertahankan konflik itu ya tidak bisa juga kita konflik terus-terusan pasti ada konsensusnya nanti tidak bisa juga kita konsensus terus-terusan itu harus dipakai jangan juga pemerintah mengatakan biarin aja capek aja demo terus kalau tidak capek demo gimana itu yang saya khawatirkan. Jangan juga nantang kan. Kalau nantang repot juga nanti itu. Saya kira lebih baik dulu sama-sama. Kalau misalnya, kalau sekiranya ya memang ada tuntutan itu kan sebenarnya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang juga. Ya itu cuma menanda, itu kan pertanda bahwa komunikasi menjadi baik.
Kenapa mesti menjadi ada yang malu? Kenapa mesti ada yang takut, ada yang ragu? Biarlah duduk ini. Itulah yang namanya komunikasi politik. Ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, komunikasi politik itu bukan ya jabat tangan antara pejabat dengan A yang tadinya oposisi kemudian itu, bukan itu. Enggak. Ya, konflik politik dalam teori ilmu politik itu adalah ya relasi antara yang diperintah dengan yang memerintah. Ya. Dan itu tidak bisa diwakili satu orang. Kenapa? Karena masa juga ada kekuatan-kekuatan politik, dan kekuatan politik itu beragam itu. Sebanyak sejumlah kekuasaan potensial yang ada, ya, kekuasaan aktual. Ya, ada yang banyak duitnya, itu, ada yang banyak hartanya, ada yang karismatik, ada yang ilmunya, ada masanya, ya, ada kekuatannya. Kalau ini gabung, ya semua melakukan mobilisasi politik untuk melakukan perlawanan, kerugian besar yang kita hadapi. Saya kira itu Pak Sena.